What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Salam daripada Malaysia kepada warga Indonesia yang sudi menonton Saja Sembang. Dan hari ini aku nak react satu video, especially video daripada Indonesia. Sebenarnya aku tak kenal pun Captain Ivanovic ni. And then bila aku tengok satu video dia berkaitan dengan Al Jazeera, and then keluar satu video pasal spontan pengakuan warga Indonesia mengenai perilaku warga Malaysia. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like juga video ni. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ini bang, aku bisa nanya dikit kak. Ini sibuk gak? Enggak. Ini lagi Cuma on the- sekitar 1 menit doang gitu sih. Bisa kan? Suara ya? terus. Ya soalnya kan dalam Boleh, mobil. boleh. Tunggu aku, Pak. Mau Ya. pakai headset dulu. Pakai headset dulu. Oke. Udah ya, Teman. bisa aku tanyain ya. Boleh? Abang ini kerja di sana udah berapa tahun bang? Kira-kiranya berapa tahun gitu? Kira-kira lebih 13 tahun lah, full 13 tahun. Kalau diikut apanya itu 15 tahun, tapi karena kita tuh aku sudah pernah dulu di kampung kan, jadi 13 tahun lah. Dan selama 13 tahun itu ada nggak orang Malaysia itu yang melakukan diskriminasi atau bagaimana ya? Yang dikabarkan media-media itu ada nggak sih? Itu terjadi nggak di sana? Enggak. Kalau aku nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah kan, ini kapten ya. Kalau kita itu baik di kampung orang ya kan, istilahnya Ya. mana memiliki bijak di sebelah langit ujung, ya kan? Bener. Kita akan selamat. Iya. Aku banyak dibantu sama orang Malaysia, ya. Orang Melayu banyak. Bukan orang Melayu, ya, orang India semuanya kawan. Sebenarnya aku telepon ini aku rekam gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya kan tadi aku nggak bilang-bilang, ini sebenarnya aku udah rekam karena aku mau menilai dari segi pandangan jujur gitu loh. Iya. Dan abang sendiri pun nggak tahu, tanya Emel nggak tahu kan? Iya, Ini nggak secara spontan dan jujur. Iya, Dan nanti boleh nggak ini aku masukin di YouTube, soalnya kemarin itu ada satu media yang menggambarkan kalau warga asing yang ada di Malaysia itu, baik yang ilegal ataupun yang resmi itu dilakukan secara tidak berperi kemanusiaan gitu loh. Jadi itu aku mau mencari info yang sahih gitu, dan aku mau bikin video ini itu agar pernyataan media itu memang nggak benar gitu loh. Iya nggak benar. Kan kemarin itu kakak pernah ke Malaysia ya? Ya, Berapa tahun sih di sana itu? baru 2 tahun. Oh, 2 tahun. Baru tahun itu waktu yang lama kali. Itu kalau orang yang udah lama di sana itu perkiraannya tuh udah barulah hitungannya. Oh. Karena kan yang di sana kan biasanya ada yang sampai 5 tahun. Pokoknya lama gitu. Jadi selama 2 tahun itu bagaimana sih pelayanan orang Malaysia terhadap warga asing, khususnya warga Indonesia di sana itu? Bisa nggak berikan opininya atau pendapatnya? Oh, kalau orang Malaysia yang selama aku temuin selama di Malaysia itu alhamdulillah orangnya baik banget. Responnya pun sangat welcome dengan warga asing, terutama buat ini TKI yang bekerja di Malaysia. Dan pokoknya tuh hubungan antara TKI dan orang Malaysia itu terjalin dengan baik kayak gitu. Jadi kan akhir-akhir ini, baru-baru ini kan ada salah satu media yang menggambarkan katanya setiap warga asing, baik itu ilegal atau legal, itu diperlakukan tidak berperi kemanusiaan gitu loh. Jadi itu aku mau tahu pandangan Kak Ika secara jujur gitu. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Oh, keadaan di sana itu bagaimana Bang selepas PKP ini? Alhamdulillah. Kerjanya Semuanya baik-baik saja. Oh, oke. Jadi gini. Seperti normal kembali. Oke. Selamat kalau gitu. Jadi gini, saya mau tanya, Abang itu udah berapa tahun di sana, kerja di sana itu? 7 tahun. Iya. 7. Banyak tahun. Semoga dimurahkan rezeki ya. Nanti pulang bawa rezeki yang banyak.
Jadi saya mau tanya sedikit ini Bang, selama 7 tahun di sana itu bagaimana sih pelayanan atau bagaimana sih pelayanan orang Malaysia terhadap Abang gitu? Ada sedikit diskriminasi atau bagaimana itu? Ada nggak? Pernah nggak terjadi? Oh, saya nggak pernah. Soalnya saya jarang sekali ya. Jarang sekali kumpul dengan warga tempatan ya. Jadi soalnya saya jarang sekali berkomunikasi langsung dengan warga tempatan. Tapi saya ingat ya ada lah. Maksudnya warga tempatan ini yang Abang maksud itu siapa? Orang Melayu atau orang Cina atau India? Ya, semuanya lah. Oh semuanya. Jadi Abang ini kerja ikut dengan siapa? Oke lah, Cina. Nah maksudnya dengan bosnya sendiri itu kan warga tempatan juga kan? Ah, iya. Ini lawak ini. Aduh, dia nggak sadar karena dia punya bos warga tempatan. Ada nggak sedikit diskriminasi untuk Abang gitu? Ada, semuanya oke semua. Oh, sebenarnya kan gini, kan kemarin baru ada salah satu media ini yang mengatakan warga asing yang ilegal atau legal itu diperlakukan diskriminasi waktu kemarin PKP atau kawalan pergerakan itu kan sekarang kan jadi rame itu. Oh iya. Nah, jadi saya mau meminta pendapat secara jujur gitulah. Bagaimana sih tanggapan orang Malaysia terhadap warga asing, contohnya seperti warga Indonesia di sana? Yang ada nggak pernah nggak ngalamin atau diskriminasi kayak apa kayak itu? Selama saya 3 bulan di sini bro, aku nggak pernah ya yang namanya didiskriminasi atau orang sini itu pandang kita rendah, itu nggak ada, malah sebaliknya gitu. Orang tuh menganggap kita tuh seperti saudara gitu kan. Ya selagi kita baik terhadap orang, pasti orang akan baik juga kan terhadap kita. Itu adalah poin utamanya itu adalah poin utama. Dan kan jadi gini Bang, kemarin itu lagi heboh kalau ada satu media ini mengatakan bahwasanya warga asing di sana itu baik yang resmi atau tidak itu kan dilakukan tidak berperi kemanusiaan gitu kan selama waktu PKP tadi kemarin itu. Jadi di sini tuh aku mau meminta pandangan secara jujur. Dan tahu nggak kalau kita video call ini aku rekam punya. Oke. Nggak apa-apa ya. Baru tahu aku. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Boleh ya. Nanti bisa aku masukin di YouTube aku kan. Nggak apa-apa biar. Nggak apa-apa, aku kan diskriminasi lah, tidak berperi kemanusiaan lah, apa segala macam kan waktu kemarin PKP itu. Jadi di sini saya tuh mau minta pendapat secara jujur gitu loh. Kalau yang saya temui selama kemarin masa mungkin ada yang menyampaikan seperti itu di masa PKP itu kan, kalau saya temui itu nggak ada. Nggak ada ya? Iya, seperti biasa. Kita semua diperlakukan seperti biasa. Dan tahu nggak kalau video kita ini aku rekam loh Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Abangnya. Ya sehat. Orang rumah semua sehat. Alhamdulillah. Kak, aku bisa, mohon maaf sangat-sangat ini bisa minta waktunya sebentar nggak? 1-2 menit aja. Oh ya, boleh. Banyak pun boleh. Aduh, ini kakak ini humble punya. Boleh nggak tanya, kakak ini sudah berapa tahun di Malaysia? Kurang lebih 16 gitu kali ya. Iya, 16 lah lebih kurang. Oh, 16 tahun. Itu 16 tahun kan ya? Waktunya kalau kira-kira ya 14 tahun. Oh iya, 14. Aduh, salah. Jadi gini. Selama 14 tahun kakak di Malaysia itu ada nggak pernah diperlakukan ada sedikit diskriminasi gitu terhadap warga asing, khususnya warga Indonesia yang di sana gitu, sama warga tempatan, ada nggak sih Kak? Oh selama akak di sini tak ada sebab kawan-kawan akak Melayu, jiran-jiran dikasih semua orang Melayu, Cina, India, tapi banyak Melayu lah kawan-kawan akak, sahabat-sahabat kakak semua orang Melayu semua baik. Oh ya. Dah macam kakak di sini Untung lah. Jadi gini Kak, kenapa saya tanya begitu? Karena kan kemarin itu lagi heboh kan, ada salah satu media itu mengatakan bahwasanya kalau warga asing yang ada di sana
baik itu resmi atau tidak, itu kan dilakukan secara diskriminasi. Oh, itu tak betul, fitnah. Waktu PKP kemarin, ya kan? Tapi kan sebenarnya kerajaan Malaysia dia memang ada buat dekat satu-satu daerah tu dia macam perintah kawalan berkurung yang ketat. Itu sebab zon masa tu zon merah dekat orang tu. Jadi memang kerajaan memang orang tak bagi keluar langsung sebab untuk keselamatan negara juga kan, untuk keselamatan supaya virus untuk apa namanya memutuskan rantaian virus tu. Okay, based on this video sebenarnya dia nak create satu content, nak maklum balas daripada warga Indonesia yang berada di Malaysia yang dah lama, yang ada yang kerja paling maksimum pun 14 tahun, and then ada berapa bulan, 2 atau 3 bulan. So based on apa dia orang cakap tadi, apa yang dia orang jawab tadi, semuanya spontan lah. Bukan apa, isu je sekarang macam aku sebelum ni pun aku ada buat react pasal video Lati. Ini memang dapat impact negatif yang paling banyak sekali daripada orang Indonesia lah. Jujur aku cakap, based on that video, itu reaction aku yang mana aku tahu based on apa yang dikeluarkan mufti, daripada ustaz-ustaz, PU dan sebagainya lah, yang mengatakan benda ni yang tak elok. Banyak orang komen-komen negatif lah. Memang itu silap aku lah sebab aku tak buat selidik dulu. Cuma aku react secara spontaneous dan aku just terus bagi pendapat macam tu. Sebenarnya Malaysia dengan Indonesia ni tak ada apa-apa isu yang besar pun. Macam mana pun yang kita pernah dengar perlawanan bola sepak, memang isu besar gaduhan tu dah macam biasa lah. Okay, macam adik-adik sebenarnya pun berlaku pun disebabkan certain orang lah yang nak cuba nak havokkan keadaan tu lah. Memang ada perangai-perangai dia yang macam tu lah. Okay, tak kisahlah daripada Indonesia ke ataupun Malaysia, masing-masing pun ada. Antara diorang ni memang kadang ada tak puas hati. Okay, Malaysia dengan Indonesia ni kan, ada certain part kumpulan macam ni dia memang anti gila. Okay, macam mana pun memang tak suka. Okay, lumrah lah macam orang kalau dah buat jahat, and then mestilah dia akan fikir keseluruhannya dia akan buat jahat kan. Macam mana aku tengok tadi point apa yang dia cakap tadi kan, macam kita datang kat tempat orang and then kita buat satu benda yang orang kata bukannya benda jahat kita bawa. Kau sebenarnya kau bawa maruah kau dan maruah negara kau untuk pergi ke sana. Jika korang buat jahat, okay, apa impact dia generasi cucu cicit kau jika dia pun nak berhijrah pergi ke tempat lain? Jawapan ni general, bukannya berlaku kat Malaysia Indonesia je, tapi berlaku kat seluruh negara. Yang mana kalau kau tengok, kalau kau tanya pun rakan-rakan korang yang kerja di luar negara pun, kalau kita bawa identiti yang baik, okay, lagi-lagi nama negara kau, ini akan memberi kesan yang positif lah kepada seluruh negara. Kita ni Malaysia dengan Indonesia ni orang yang orang kata satu sebenarnya keturunan yang agak sama. Walaupun kita berjauhan dari segi geografi, tetapi dari segi bahasa tu kita faham. Walaupun ada bahasa-bahasa yang kita kurang faham. Okay, dan kalau kita tengok pun keturunan-keturunan kita pun ada daripada sana lah sikit, daripada Jawa dan sebagainya. Dan itu yang kadang membuatkan ada segelintir kita punya sikap, culture, senang kita untuk memahami. Kalau kita tengok pun apa yang Al Jazeera buat pun ada satu benda yang memang nak orang kata nak havoc-havockan story-story yang negatif, yang tak puas hati. Sebab apa, kita kalau kita tengoklah negara Asia ni negara yang kecil, okey, tak macam kat Europe. Dan isu sekarang ni bila kita mengatasi masalah macam COVID-19, kita boleh settlekan dengan begitu telus. Okay? Dan ini menyebabkan negara-negara lain rasa macam, especially negara-negara barat lah, rasa macam jealous. Kononnya melayan warga ASEAN dengan begitu jahat dan sebagainya. So based on the video, aku rasa benda ni tidak menjadi satu isu yang besar. Cuma aku harap video yang dia tayangkan tu memang video yang betul-betul jujur. Macam aku pun mempunyai kawan-kawan di Indonesia, di Jogja, di Surabaya, di Bandung dan sebagainya. So sebab masing-masing ada ciri-ciri kemelayuan, kita ada ciri-ciri adab dan sopan, kita kekalkan dengan sikap macam ni, hubungan kita dengan Indonesia tidak menjadi masalah. Berbanding kalau macam kita dengan Barat, isu dan sebagainya, itu sebab masalah mereka lah yang tak memahami. So isu ni sekarang pasal warga asing ni, jika mereka ni masuk dengan cara yang betul, diorang ni warga asing yang ada dokumen sah and then tak buat perangai, ataupun mereka ni tak ada dokumen sah tapi buat perangai baik, ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah jika perangai macam-macam. So aku salute dengan channel ni, iaitu Captain Ivanovic, yang sudi menyediakan konten yang positif kepada negara Malaysia, dan aku salute kau banyak-banyak dan thanks
kepada semua warga Indonesia, dan aku doakan juga negara korang pulih kembali seperti biasa. Dan insyaAllah kalau macam ada, sebab aku pun memang suka pergi ke Indonesia, lebih-lebih di Jogja kan, banyak kawan aku di sana, dan aku harap dapat pergi sekali lagi dan jumpa lagi member-member lama di especially Mau Kerja ID, Mau Kerja Indonesia. Dan terima kasih kerana sudi menonton Saja Sembang. Jangan lupa kepada korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik di sini, dan jangan lupa share dan like video ni, dan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan konten yang menarik. Aku Faizuan. Assalamualaikum.